Ada kembali di Breaking News kasus Sambo, kita kembali menuju ke Prof. Hipnu. Prof. Hipnu masih tersambung, Prof? Ya, Mas Rizky. Prof, tadi di segmen sebelumnya sempat menyinggung mengenai lama tuntutan ataupun hukuman pidana untuk para terdakwa. Idealnya sebenarnya untuk masing-masing terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat ini kalau melihat tuntutan kemarin berapa lama sih, Prof? Ya, itu sebetulnya kalau lihat peran ya. Jadi kan makanya gini Mas Rizky, kemarin kan nyatakan kan meeting of mind, adanya kehendak yang sama. Kehendak yang sama itu juga harus melihat peran individu. Jadi kehendak yang objektif tapi disubjektifkan terhadap para turut serta. Sekarang kalau kita melihat tuntutan yang ideal ya, kita bicara ideal sebagai bentuk aspek pembalasan. Itu kalau menurut saya UPT itu adalah antara 12-13 tahun. Karena sebagai pemicu yang tidak memberikan suatu kontribusi dalam pengungkapan perkara. Satu. Kedua, Ricky Rizal. Ricky Rizal itu sebetulnya kalau kita lihat, dia itu sebagai penegak hukum. Penegak hukum, polisi, ajudan yang paling lama. Sehingga harus bisa membaca situasi, membaca gelagat apa yang akan terjadi di dalam suatu tugasnya. Kan insting itu ada loh Mas. Kita harus punya insting. Oh ini akan ada kejahatan. Oh ini ada suatu. Insting itu penting. Dan di dalam penegak hukum itu insting itu kepekaan itu merupakan nilai yang tertinggi. Kepekaan, kejelian. Nah ini yang tidak ada. Yang tidak ada pada Ricky. Kan itu. Makanya Ricky itu juga termasuk rendah. Harusnya lebih tinggi. Itu. Lah kuat. Lah kalau kuat karena hasil bukti sekender dia memang tingkat kemampuannya kurang. Dia hanya sebagai sopir yang memahami, mengetahui melaksanakan tugas-tugas, menutup pintu, membuka pintu, menyalakan lampu dan sebagainya. Tapi itu pun juga sebetulnya kalau kita melihat sebagai seorang dewasa, ada apa gerangan yang akan terjadi? Nah ini yang saya sampaikan. Oh akan terjadi suatu kemarahan dari majikannya, Pak Sambo. Itu harus paham juga. Tapi dengan melihat seperti ini, oke lah, itu pahami hanya sebagai sopir. Sehingga untuk membedakan antara R dan K. Sehingga kalau K itu dituntut 8 tahun, ya saya kira sudah cukup. Tapi R tidak. Disinilah yang membedakan meeting of mind itu harus posisi yang tidak sama di antara para individu peran serta yang dilakukan. Lah tampaknya nggak dilakukan oleh penuntut umum seperti itu. Udahlah sama. Karena kunci dari semua ini adalah Sambo. Sehingga Sambo yang menjadikan paling berat. Bayangan saya seperti itu Mas Rizky melihatnya. Kemudian Eliezer, demikian kebimbangan tadi. Ada kebimbangan antara sebagai pelaku penembak. Ya karena memang kalau kita bicara teori justice kolaborator itu sebenarnya yang paling ringan. Sebagai pelaku tapi bukan pelaku utama. Nah ini kan seolah-olah kemarin perdebatannya itu sebetulnya pelaku utamanya siapa? Sambo atau Eliezer? Ini yang kalau kita lihat sebagai bentuk fisiknya. Tapi kalau kita kaji, ya Sambo kan, karena pertanyaan seperti itu. Tapi ada suatu kegalauan. Kenapa Sambo tidak menembak? Itu kan alasan yang bersangkutan. Disinilah ada suatu kebimbangan sebagai penuntut umum di dalam melakukan seperti itu, hal yang wajar. Karena dia yang tahu persis di lapangan, kondisi yang di lapangan, sehingga hati nuraninya itu berjalan untuk melihat, nggak bisa dong terlalu rendah. Begitu Mas, kira-kira seperti itu. Baik, Prof, ditahan dulu Prof, kita dengarkan informasi berikut ini Prof, di mana Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban menilai ada sejumlah hal yang luput dari penilaian jaksa terhadap Richard Eliezer. Salah satunya bahwa kasus ini tidak akan pernah terbongkar tanpa adanya saksi fakta yaitu Richard Eliezer. Sementara jaksa bersikukuh bahwa terdakwa Richard Eliezer memiliki peran paling dominan dalam pembunuhan terhadap korban Yosua Huta Barat. Replik atau tanggapan jaksa terhadap pledoi terdakwa Richard Eliezer mendapat sorotan. Pasalnya, harapan Eliezer mendapat keringanan tuntutan tidak diterima jaksa. Dalam sidang replik, jaksa penuntut umum justru meminta majelis hakim untuk mengkaji lebih dalam permintaan keringanan hukuman Eliezer atas dasar statusnya sebagai justice kolaborator. Jaksa bersikukuh bahwa terdakwa Richard Eliezer memiliki peran paling dominan dalam pembunuhan terhadap korban Yosua Huta Barat. Richard Eliezer Budiang Lumiu yang mempunyai peran lebih dominan dibandingkan dengan peran para terdakwa lainnya kecuali saksi Freddy Sambo pelaku utama.
dalam rangkaian tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana terhadap korban Nofriansah Yosua Huta Barat, sehingga permohonan tuntutan kepada majelis hakim untuk penjatuhan pidana yang paling ringan terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu di antara terdakwa lainnya perlu mendapat kajian secara mendalam. Bahwa dalam melakukan penuntutan, Hal ini mendapat kritikan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang menaungi Richard selaku justice kolaborator. Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi menilai ada sejumlah hal yang luput dari penilaian jaksa terhadap Richard Eliezer. Salah satunya bahwa kasus ini tidak akan pernah terbongkar tanpa adanya saksi fakta, yaitu Richard Eliezer. Dari kematian Brigadir Joshua itu adalah keluarga Joshua, bukan jaksa, bukan LPSK, dan juga bukan para pengamat. Kedua, ini yang sering terjadi dalam perkara ini, kekeliruan menempatkan posisi justice kolaborator. Jadi masih saja posisi justice kolaborator itu kemudian dilihat dari peran pelakunya, ya, bahwa dia menembak lebih dari 3 kali misalnya, gitu. Lagi-lagi itu yang membuat tiru, gitu loh. Jadi karena melihatnya di situ, ya tentu kita nggak beralih dari bahwa orang ini, yang si pelaku ini adalah yang mengungkap perkara, ya, bahwa kalau nggak ada keterangan dari Baradae, maka skenario Sambo yang akan kemudian menang, gitu loh. Nah, kemudian hal yang lain, ya, ingin kami sampaikan, LPSK itu tidak pernah meminta Richard itu dilepas atau dibebaskan, ya, tapi LPSK minta supaya Richard itu dijatuhkan pidana ringan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Jadi bukan ucapan LPSK, bukan permintaan saya, tetapi memang undang-undang mengatur seperti itu. Nah, hal yang juga yang diabaikan atau tidak, yang kemudian luput dari kecermatan, ya, bahwa kasus ini sulit diungkap di proses penyidikan, ya. Pengungkap kasus ini kan bukan tadi sampaikan Pak Martin, bukannya keluarga Joshua, karena keluarga Joshua menemukan keganjilan, keanehan di tubuh Joshua, kemudian Martin dan Pak Kamarudin lapor itu sebagai pembunuhan. Tetapi yang mengetahui peristiwa seperti apa tentu saksi fakta, yaitu Richard. Karena sulit mengungkap kasus ini, kemudian perlu orang. Dan kesadaran bahwa pada kasus-kasus sulit butuh pelaku yang mau menyampaikan keterangan tentang peristiwa sebenarnya, itu sudah menjadi kesepakatan internasional. yang mempunyai peran lebih dominan dibandingkan dengan peran. Di satu sisi, kini majelis hakim didesak jaksa untuk memberi hukuman sesuai tuntutan. Namun di luar persidangan, dukungan terus melimpah bagi Eliezer dan berharap hakim memberi keringanan hukuman. Tim TV One mengabarkan. Permohonan tuntutan pada majelis hakim untuk penjatuhan pidana yang paling ringan terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang ini di antara terdakwa lainnya perlu mendapat kajian secara mendalam. 2. Bahwa kondisi ini menimbulkan dilema juridis karena di satu sisi terdakwa Richard Eliezer Budiang. Baik, kita kembali ke Prof. Hipnu. Prof. Hipnu, setelah pledoi dibacakan, kemudian Jaksa Penuntut Umum menyampaikan tanggapan melalui replik dan menolak pledoi dari terdakwa. Kemudian saat ini sampailah pada tahapan duplik atau tanggapan lagi dari penasihat hukum terdakwa. Biasanya apa lagi yang akan disampaikan oleh penasihat hukum maupun juga terdakwa ini dalam hal melakukan pembelaan? Ya, Mas Rizky, kita catat dulu tadi dari yang disampaikan LPSK dan jaksa. Ini yang menarik untuk pemirsa ya, kita sebagai mahasiswa hukum, sudut pandang. Jadi tampaknya ada perbedaan sudut pandang. Kalau di sini ada sudut pandang dari pelaku. Jadi pelaku itu apapun dia dilakukan, kalau sudah satu sisi adalah sebagai konsep yang harus dipatuhi. Satu. Tapi dari penuntut umum adalah dari aspek perbuatan. Nah ini yang tidak ketemu. Aspek pelaku, orang pelakunya siapapun, tapi dari aspek perbuatan. Nah ini kan menarik. Makanya perlu dikaji aspek perbuatan dan aspek pelaku. Kalau pelaku kan, ya namanya pelaku harus disampaikan semua diambil
apakah sudah minta maaf, apakah sudah melakukan suatu pemberian kontribusi, itu sudah clear. Tapi dari aspek perbuatan, inilah yang saya kira menjadikan bahwa konsep ke depan perlu juga dirumuskan untuk menyeimbangkan antara konsep pelaku dan konsep perbuatan. Karena apa? Kalau kami sebagai orang perguruan tinggi, memang betul hukum itu tidak 1+1=2. Harusnya semua diakui sebagai disi. Apapun perbuatannya, hal ini kayaknya tidak menimbulkan keadilan juga. Perbuatannya juga dilakukan dengan tanda petik sebagai emosional, sebagai penembakan. Ini yang dikaji hakim antara seperti itu, Mas Rizky. Membedakan antara aspek pelaku dan aspek perbuatan. Nah sekarang bagaimana duplik? Ya, duplik saya kira tidak banyak berubah, Mas Rizky. Justru yang saya catat kemarin justru malah saling sindir. Saling sindir terhadap profesionalisme. Apakah itu profesionalisme terhadap penasihat hukum, apakah profesionalisme terhadap penuntut umum. Ini saya kira tidak membangun ya. Tidak membangun. Jadi tampaknya malah menjadikan seperti debat kusir. Kan itu. Dalam replik duplik yang disampaikan yang terakhir besok hari ini duplik itu. Nggak membangun karena sudah tidak menyentuh lagi pada bukti yang disampaikan. Bukti-bukti itu sudah all out kemarin disampaikan dalam pembuktian. Sehingga tidak mengurai kembali. Si duplik maupun replik itu hanya sebagai kalau mahasiswa itu sebagai bentuk ikhtisar yang disampaikan. Bagaimana ikhtisar Sambo yang dilakukan, bagaimana ikhtisar dengan R, bagaimana ikhtisar pelakuan P, dan PK dan sebagainya. Itu ikhtisar disampaikan. Sehingga tidak banyak berubah. Oleh karena itu mudah-mudahan dari duplik ini juga tidak saling sindir kembali ya. Karena ini kan ya sebetulnya kan sama-sama. Namanya penegak hukum, apakah penuntut umum, penasihat hukum hadir itu mencari kebenaran material. Bukan suatu membela dalam arti membela mati-matian sebagai perkara harus bebas atau lepas. Tapi mencari kebenaran material. Kalau memang tidak terbukti ya harus dilepas atau bebas. Kalau memang terbukti ya hukumannya paling ringan. Sesuai dengan perilaku yang dilakukan oleh masing-masing peserta. Itu yang sebenarnya cari. Mencari sama-sama, bukan membela mati-matian juga bukan. Penuntut umum juga demikian juga. Dia kan alasannya akan pandangannya kan subjektif yang objektif. Artinya kalau memang kontribusi sebagai perbuatannya kecil seperti K ya dihukum ringan. P perdebatan antara laki-laki dan perempuan, nah itu yang menjadi suatu masalah. Di sini Mas Rizky, timbang menimbang antara suatu hukuman itu sebetulnya suatu hal yang biasa dalam suatu peradilan. Karena dalam sistem peradilan pidana kita itu kan bekerja dalam minimal khusus yang diatur undang-undang dan maksimal khusus yang diatur dalam ancaman undang-undang. Jadi sebetulnya penuntut umum itu bebas bergerak tergantung pada perbuatan tadi yang dilakukan. Dan itu kontribusi yang dilakukan. Nah, hakim juga bebas bergerak. Apakah mengikuti tuntutan atau melebihkan? Oh, tidak masalah. Hakim tidak terikat hanya pada dakwaannya. Hakim akan salah putusannya kalau sampai melebihi yang diancamkan dalam undang-undang. Tapi ini kebetulan ancaman yang dilakukan adalah hukuman mati, kan itu Mas. Jadi saya kira agak jauh kalau melebihi daripada undang-undang. Gitu. Ya, Mas Riki. Prof Ibnu, lantas seberapa signifikankah duplik ini bisa mempengaruhi pertimbangan ataupun kondisi psikologis dari majelis hakim? Kalau tadi Prof sudah sampaikan bahwa ini kalau tidak membangun berarti ini tidak penting begitu ya dan bisa dikesampingkan. Ya, Mas Rizky, dalam peradilan replik duplik dalam hal pidana itu juga jarang. Ini saya kira saking melihat majelis melihat seobjektif mungkin diberikan hak replik duplik. Coba kalau Mas Rizky lihat kasus-kasus korupsi, kalau sudah jelas ya langsung pada begitu pledoi langsung pada putusan. Tapi ini tidak. Ini tidak. Nah, replik duplik itu hanya lazim yang lazim dalam arti mesti ada itu dalam hal perdata. Karena perdata adalah mencari kebenaran formal. Mungkin ada hal-hal formal yang disampaikan. Tapi kalau pidana kan material. Kebenaran material itu yang sudah disampaikan dalam acara pembuktian kemarin. Gitu Mas. Itu yang seluas-luasnya. Mana saksi yang meringankan oleh penasihat hukum disampaikan semua. Oh demikian juga mana saksi yang memberatkan oleh penuntut umum dihadirkan semua. Disitulah konsep pembuktian. Makanya tadi saya katakan peradilan yang baik adalah peradilan di mana konsep pembuktian itu yang seimbang. Itu.
Kemudian konsep pembelaan juga seimbang. Konsep terbuka untuk umum yang seimbang. Yang terakhir besok adalah unsur independensi. Nah, disinilah tanggung jawab majelis independensi. Apalagi kalau kemarin ada isu-isu yang terkait bawah tanah, saya kira itu nggak ngaruh itu. Karena perkara ini perkara yang betul-betul mendapatkan perhatian masyarakat, buktinya akurat. Suatu bentuk taruhan yang luar biasa kalau hakim main-main dengan gerakan-gerakan bawah tanah. Karena independensi suatu peradilan itu suatu yang sangat fundamental. Independensi itu sebetulnya perkembangan sekarang, kalau menurut saya bukan hanya di sidang, Mas. Termasuk independensi di tingkat penyidikan. Jangan takut pada Pak Kapolri kalau memang betul. Demikian juga independensi di bidang penuntutan. Jadi independensi semua. Tidak hanya milik pada hakim. Semua peradilan tingkat penyidikan harus independen, tingkat penuntutan harus independen, tingkat peradilan harus independen. Nah, di sinilah taruhan nanti. Jadi goyangan-goyangan bawah tanah saya kira bisa ada. Memang tadi saya katakan hukum tidak bekerja dalam ruang hampa. Hakim pun demikian juga. Tekanan yang luar biasa dalam kasus ini saya kira juga melihatnya seperti itu. Tapi insya Allah on track dari kasus ini. Baik, Prof. Hipnu, kalau kita lihat ini yang akan menjalani sidang duplik pertama adalah terdakwa Kuat Ma'ruf. Kalau Prof. Hipnu melihat peran dari terdakwa Kuat Ma'ruf ini seperti apa? Pleidoinya kita dengarkan beberapa waktu lalu, ia mengaku tidak memahami dakwaan dan juga bisa dipertanyakan begitu kemampuan intelektual dari Kuat Ma'ruf ini. Ya, saya tampaknya nanti penasihat hukum tetap masih mengulas pada peran yang dilakukan oleh si Kuat Ma'ruf itu hanya sebagai seorang pembantu rumah tangga yang laki-laki, sopir, yang sebetulnya dia tidak tahu menahu masalah suatu pembunuhan, tidak tahu menahu alam pikiran Pak Sambo, sehingga ada di sana itu hanya sebagai bentuk suatu keterikatan relasi kuasa antara majikan dan pembantunya. Itu pasti arahnya ke sana. Sehingga kalau seperti itu, untuk bisa meloloskan bahwa Pak Kuat ini tidak masuk perencanaan. Ini yang saya melihatnya masih seperti itu, Mas. Termasuk juga Ricky Rizal. Saya kira juga dia selalu beragam bahwa tidak tahu apa yang terjadi di dalam kasus pembunuhan ini. Bahkan dia tidak tahu tentang pengamanan senjata untuk apapun, ya atas perintah dilakukan. Jadi pemikiran ini kan mindset seorang ajudan, mindset seorang pembantu ya memang tidak sama. Disitulah makanya penuntut umum kemarin menjatuhkan pidana yang berbeda. Dan saya kira dupliknya masih berkisar ruang lingkup itu, Mas Rizky. Dalam duplik ini berarti penasihat hukum masih bisa menghadirkan hal-hal yang baru begitu, Prof, ya? Ya, sebetulnya tidak. Ini kan tinggal sebetulnya, makanya replik duplik itu jawab. Jawaban atas replik kemarin. Jadi harus menjawab. Kemarin kan tetap bahwa jaksa menyatakan untuk dikesampingkan apa yang disampaikan oleh Kuat Ma'ruf itu tidak signifikan, namanya mengada-ada, karena bukti sudah dijelaskan pada pembuktian sebelumnya. Paling seperti itu. Enggak berubah. Hanya menjawab. Mudah-mudahan tidak saling sindir, Mas Rizky. Itu yang kadang-kadang kita tidak enak. Baik, kalau kita lihat pernyataan dari salah satu kuasa hukum terdakwa beberapa waktu lalu, Prof mengatakan bahwa dalam replik begitu yang disampaikan, tanggapan dari jaksa penuntut umum ini tidak mampu membuktikan adanya motif atau apa motif dari pembunuhan berencana Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Masih perlukah motif ini dibuktikan, Prof? Ya, sudah sering dijelaskan bahwa kasus ini adalah kasus pembunuhan berencana. Memang motif bukan bagian dari unsur, Mas. Bukan bagian unsur. Motif bukan kaitannya barang siapa melakukan pembunuhan berencana, itu bukan. Motif adalah sebagai timbulnya kehendak. Lah, timbulnya kehendak ini memang sebetulnya harus ada. Makanya kemarin secara limitatif penuntut umum menggambarkan dari keyakinannya. Nah, keyakinan itu bukan majelis, keyakinan berdasarkan bukti sekunder. Ya. Bukti sekunder antara keterangan poligraf, keterangan psikologi forensik, itu ada ke arah ke sana. Nah, itu arah ke sana. Disitulah yang disimpulkan sementara. Karena nggak mungkin tanpa adanya motif. Pertanyaannya, apakah yang lain ada? Perkosaan nggak mungkin. Bukti nggak ada. Kemudian terkait dengan pelecehan seksual juga nggak ada.
on evidence-nya nggak ada semua. Nggak ada semua. Disinilah yang saya kira kasus ini masih menimbulkan sisa. Ada suatu permasalahan motif yang betul-betul amat minimalis, ya, yang memang ini agak sulit dibuktikan. Minimalis sekali adanya suatu hubungan antara almarhum dengan Bu PC. Karena itu juga, kenapa minimalis? Bukti sekunder ada pengakuan dari Bu PC sudah sedemikian rupa. Sebab kalau kita lihat nanti dalam tarik Undang-Undang Perlindungan Kekerasan Seksual, bukti keterangan sebagai seorang korban itu sebagai bukti. Tapi kan itu hanya satu bukti, kan itu loh. Ini yang tadi saya katakan istilahnya tadi unus testis, nulus testis, ya. Satu saksi bukan saksi. Dan ini nggak ketemu. Padahal minimalnya kita adalah negatif wet. Dua alat bukti. Dari dua alat bukti itu menimbulkan suatu keyakinan hakim. Di sini masih ada missing link, tapi bukan missing link dalam arti total. Menurut saya enggak. Ada dugaan ke sana ada. Sehingga kehendak itu masih menjadikan suatu dominan untuk menjadikan suatu perkara ini terang benderang. Sehingga ya nanti apakah pertanyaannya hakim mengakui adanya motif yang disampaikan penuntut umum? Tapi tampaknya juga sama. Logikanya sama, Mas. Karena dari pembuktian tidak ditemukan. Majelis hakim juga nggak menemukan perkosaan, nggak ada, pelecehan seksual, nggak ada. Tapi bukti-bukti ke arah sana dari bukti sekunder dan pengakuan korban, tapi bukan pengakuan korban tentang pelecehan ya. Ada suatu sesuatu hubungan antara Yosua dan Bu PC. Kan gitu, Kan. Baik, Prof, dengan masih adanya missing link ini, bagaimana menentukan bahwa kasus ini ada unsur kesengajaan ataupun hanya kelalaian? Ya, itu yang berbeda. Kalau missing link tentang motif, kesengajaan kelalaiannya saya kira sudah terlewatkan. Karena ini bukan lagi kelalaian, tapi sudah kesengajaan semua, Mas. Coba kesengajaan kaitannya dengan persiapan senjata, melakukan tembakan, kemudian sampai pada akan memberikan sesuatu setelah perbuatan dilakukan. Perintah untuk melakukan suatu perbuatan antara tembak atau hajar, itu sudah bukan kelalaian. Ini adalah suatu kesengajaan. Jadi suatu kesengajaan yang sangat luar biasa. Makanya pasal 340 ini sudah unsurnya terpenuhi. Pidana yang terpenuhi yang paling berat karena ada unsur perencanaan. Makanya kalau kasus ini tampaknya kok kalau kemarin para penasihat hukum menyatakan bebas agak sulit. Kan hampir semua kan kaitannya Bu PC minta bebas, K minta bebas, R minta bebas, Pak Sambo minta bebas. Semuanya minta bebas. Iya, agak sulit dibuktikan karena bukti-bukti fisik akurat sudah menurut saya sudah terpenuhi semua. Baik, Prof Hipnu, kita tahan terlebih dahulu, kita harus jeda. Pemirsa tetap bersama kami di Breaking News Kasus Sambo.